Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Rahmati Nadita, NIM E1B017054, kelas PPKN Pagi 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penelitian kualitatif. Teman-teman, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematika, statistik, atau komputer. Proses penelitiannya ini dimulai dari penyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Apa sih ciri-ciri penelitian kualitatif ini? Yang pertama, ciri-ciri penelitian kualitatif ini ada menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Artinya, penelitian kualitatif ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial ini merupakan kajian utama penelitian kualitatif ini. Penelitian pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki sifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tekanan pada proses bukan hasil. Artinya data dan informasi yang diperlukan ini berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkapkan proses bukan hasil suatu kegiatan. Kemudian apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana melakukannya ini memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja. Kemudian proses alamiah yang diberikan terjadi tanpa intervensi peneliti sebelumnya. Ciri keempat yaitu bersifat induktif. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif, artinya penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses dan menemukan penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan dan proses tersebut. Kemudian ciri yang kelima yaitu mengutamakan makna. Artinya di sini makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya nih, penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Penelitian memutuskan perhatiannya pada pendapat sekolah tentang guru yang dibinanya. Kemudian peneliti mencari informasi dari kepala sekolah dan pandangannya tentang keberhasilan dan kegagalan membina guru. Oke, selanjutnya berbicara tentang judul penelitian. Judul penelitian ini memanglah penting, sangat penting bahkan karena dengan judul tersebut dapat dilihat maksud dan tujuan dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, untuk merumuskan sebuah judul penelitian ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, judul ini dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul ini harus menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat subjek penelitiannya, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian ini dilakukan, atau menggambarkan tahun kapan dilakukan penelitian ini. Selanjutnya, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian kualitatif minimal variabel yang ada dalam judul itu minimal satu variabel. Kemudian selanjutnya judul ini penegasan bahwa
masalah yang dijadikan penelitian itu penting untuk diteliti. Selanjutnya dalam judul ini juga baik hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan. Baiklah, selanjutnya berbicara tentang latar belakang penelitian, di mana latar belakang penelitian ini merupakan apa saja hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Nah, dalam latar belakang penelitian, peneliti seolah-olah menjadi detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Nah, untuk merumuskan apa saja sih yang harus ada dalam latar belakang penelitian. Nah, yang pertama yang harus ada dalam latar belakang penelitian itu kondisi ideal, kondisi aktual, dan solusi yang ditawarkan peneliti. Nah, maksudnya di sini kondisi ideal ini mencakup keadaan yang seharusnya terjadi atau yang dicita-citakan diharapkan terjadi gitu. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Nah, selanjutnya yang harus ada dalam latar belakang penelitian yaitu kondisi aktual, di mana kondisi aktual ini merupakan kondisi yang terjadi saat ini di lapangan, biasa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Jadi maksudnya kondisi ideal itu kan tadi kondisi yang dicita-citakan. Nah, sedangkan kondisi aktual ini merupakan kondisi yang sebenarnya terjadi di dalam lapangan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada solusi. Solusi ini merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah titik sentral dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, rumusan masalah menentukan pembahasan dan kesimpulan. Kesimpulan akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Apakah kesimpulan sudah menjawab permasalahan pada latar belakang dan rumusan masalah? Si pembaca akan melihat rumusan masalah terlebih dahulu. Maka akan ada gambaran bagaimana pembahasan dan bab pembahasan selanjutnya. Lalu bagaimana sih cara merumuskan rumusan masalah penelitian ini? Yang pertama, peneliti harus menentukan permasalahannya apa. Nah, ini ditulis di latar belakang penelitian. Kemudian rumusan masalah ini adalah berupa kalimat tanya. Yang digunakan kalimat tanya biasanya menggunakan kalimat bagaimana, bagaimanakah. Kemudian rumusan masalah yang baik adalah jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya rumusan masalah ini sebagai petunjuk pembahasan dan kesimpulan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa rumusan masalah ini menentukan pembahasan dan kesimpulannya bagaimana. Kemudian rumusan masalah menjadi titik sentral dari suatu penelitian. Rumusan masalah ini sebagai kalimat tanya dan pada kesimpulan menjawab permasalahannya. Maka dari itu antara latar belakang, rumusan masalah, dan kesimpulan itu harus berkaitan dan sinkron gitu. Jika tidak ada hubungannya atau tidak menjawab permasalahan, maka penelitian ini bisa disebut gagal gitu. Nah, berbicara tentang kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Nah, informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan, penelitian, maupun yang lainnya. Nah, studi kepustakaan atau kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisah dari suatu penelitian karena teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan kajian pustaka. Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis dengan apa yang ingin diteliti. Nah, dengan melakukan studi kepustakaan,
peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya tentunya. Nah, apa sih tujuan dari kajian pustaka ini? Yang pertama, menemukan suatu masalah untuk diteliti dalam arti bukti-bukti atau pernyataan bahwa masalah yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan atau belum pernah diteliti orang mengenai tujuan, data, dan metode analisis dan hasil untuk waktu dan tempat yang sama. Selanjutnya mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian tujuan selanjutnya mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan komparasi-komparasi dan menemukan konsep-konsep yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Kemudian apa saja sih yang bisa dijadikan sumber kajian pustaka? Nah, yang pertama di sini ada jurnal penelitian, buku, surat kabar dan majalah, dan internet. Kemudian di kajian pustaka ini harus memuat adanya penjelasan dari semua variabel yang akan diteliti. Kemudian bagaimana sih peranan dari kajian pustaka dalam penelitian? Tentunya kajian pustaka dalam penelitian ini sangat penting gitu. Karena dengan melakukan kegiatan kajian pustaka ini hubungan antar masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas gitu. Selain itu, penelitian akan lebih ditunjang baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti-bukti nyata gitu, yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian peranannya juga di sini dengan melakukan kajian pustaka ini memberikan dasar akademik gitu untuk penelitian. Kemudian mengklarifikasi ide-ide yang ada dan temuan dari peneliti sebelumnya. Kemudian dengan kajian pustaka ini juga menemukan data dan metode penelitian. Serta dengan kajian pustaka ini peneliti dapat mempertanggungjawabkan penelitiannya dengan teori-teori yang didapatkan dari kajian pustaka. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu yang relevan dan apa sih fungsinya gitu. Nah, kata relevan ini sendiri memiliki arti hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi yang akan diteliti gitu. Selanjutnya apa itu penelitian terdahulu yang relevan dan apa fungsinya? Kata relevan ini sendiri memiliki arti yaitu hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dengan yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi. Nah, pengertian penelitian penelitian terdahulu yang relevan ini sendiri yaitu suatu penelitian yang sebelumnya ini sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti oleh peneliti. Nah, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna berbagai dapat dijadikan referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, yang akan diteliti gitu. Kemudian apa sih fungsi dari penelitian terdahulu yang relevan? Fungsinya kajian penelitian yang relevan ini yaitu untuk membandingkan apakah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian kita jauh dari apa yang namanya plagiat gitu. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Nah, kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah supaya bisa meyakinkan
pembaca mengenai alur pemikiran logis dalam membuat kerangka berpikir. Nah, kerangka pemikiran ini dalam sebuah penelitian harus dikemukakan bila dalam penelitian tersebut memiliki dua variabel atau lebih. Nah, apabila dalam penelitian hanya membahas satu variabel saja secara mandiri, maka peneliti cukup mengemukakan deskripsi teori untuk masing-masing variabel dan argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian? Pendekatan penelitian ini merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Nah, contohnya dalam riset sosial ini pendekatan penelitian ini ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran, di mana proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, ataupun gabungan dari keduanya. Kemudian selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penyederhanaan dari pendekatan penelitian. Maksudnya di sini contohnya jenis penelitian ini jenis apa gitu yang diteliti. Nah, misalkan salah satu jenis penelitian kualitatif itu ada fenomenologi. Nah, dalam fenomenologi ini akan menggali data yang menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh peneliti. Nah, selanjutnya jenis penelitian kualitatif di sini contohnya yaitu penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, siapa yang dimaksud subjek dan objek dalam penelitian kualitatif? Nah, subjek ini adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset, sedangkan objek adalah permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.